Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau lanjut ngebahas anime yang berjudul Tsukiga Michibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy episode kedua, di mana di episode sebelumnya, Makoto berhasil mengalahkan Shin Agung, naga yang tak terkalahkan dan berakhir dengan pembuatan kontrak dengannya. Nggak usah berlama-lama, pastikan posisi rebahan kalian, arahkan jari kalian untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys. Setelah menjalin kontrak dengan Makoto, Shin berubah menjadi seorang wanita. Hal itu terjadi karena perbandingan hasil kontrak. Karena hasil perbandingan yang mencolok, membuatnya memiliki wujud makhluk yang lebih kuat darinya. Alasan Shin tertarik dengan Makoto karena Shin ingin melihat lebih banyak ingatan Makoto tentang drama sejarah dan dia sangat ingin mendapatkan katana. Shin mengajak Makoto ke ruang dimensi milik Shin yang hanya bisa terbuka dengan kabut miliknya. Betapa terkejutnya Makoto, ternyata dunianya begitu hijau dan indah. Yang awalnya dimensi itu dipenuhi kegelapan karena dimensinya selalu mengikuti keinginan Shin, dan setelah menjalin kontrak dengan Makoto, dimensinya berubah sesuai dengan ingatan milik Makoto, dan saat Makoto memastikan menggunakan kai miliknya ternyata ruang dimensi sangatlah luas. Makoto kemudian menyadari kalau di dalam ruang dimensi yang hanya bisa dibuka dengan kabut milik Shin, maka si Dewi tidak bisa ikut campur di sana. Mengetahui ruang dimensi seperti Fata Morgana dan tidak berkaitan dengan pengorbanan Highland Orc, maka Makoto memutuskan untuk kembali ke tempat Orc dan meluruskan semuanya. Tapi saat akan kembali, dia bertemu dengan Emma yang meminta Makoto untuk menghentikan niatnya untuk melawan Shin Agung. Shin yang udah berubah merasa malu karena wajahnya udah dipukul habis-habisan sama Makoto. Mendengar ocehan Shin, Emma terkejut karena setahu dia kalau Shin adalah naga kelas atas yang disebut tak terkalahkan, malah dia kalah dengan Makoto dan berubah menjadi seorang wanita cantik. Setelah diyakinkan dengan sisik naga, Emma langsung puyeng saking terkejutnya. Para orc yang telah terselamatkan sangat berterima kasih dengan Makoto dan membuat pesta untuknya. Shin kemudian menawarkan para orc untuk tinggal di tanah kaya dan subur miliknya. Keputusan Shin membuat Makoto terkejut karena dengan mudahnya para orc mau pindah ke dimensi semu milik Shin, dan Shin juga berencana akan membuat kota di sana dan telah memasukkan beberapa makhluk hidup di sekitarnya, dan kota itu nantinya akan dijaga sama Shin kecil yang merupakan bagian dari Shin. Dengan kekuatan yang dimiliki Shin, dia bisa menyerap seluruh desa dengan kabut miliknya dan para orc menjadi penghuni pertama di dimensi semu dan mereka bersama-sama membangun kota di sana. Bahkan Makoto sekarang bisa mengendalikan semua elemen sihir. Shin yang ketagihan dengan drama sejarah memaksa Makoto untuk menontonnya secara langsung. Walaupun Shin sudah merekamnya agar bisa menonton kapan aja, tapi dia merasa kalau sensasinya berbeda karena saat menonton langsung gak nyaman buat Makoto dan membuatnya tidak bisa bergerak. Maka Shin mencari cara untuk membuat TV sambil mengumpulkan bahan untuk merekam ingatan Makoto. Melihat kenangan bersama orang tuanya, Makoto memutuskan akan menjelajahi dunia isekai untuk mencari tahu tentang orang tuanya dan akan mengikuti jejak mereka. Makoto memutuskan akan pergi ke kota manusia. Di sisi lain, seorang pria tua dikejar dan serang monster yang dia sebut dengan malapetaka hitam. Kembali ke Makoto, di mana dia berniat membantu para orc yang kesulitan menebang pohon karena terlalu keras. Menggunakan pisau belatinya, Makoto menyalurkan kai miliknya dan memberikan efek penguatan di pisaunya serta memperkuat tubuhnya. Dengan mudah Makoto menebang pohon itu. Melihat salah satu orc terluka, menggunakan kekuatannya, Makoto dengan mudah menyembuhkan luka itu. Tapi saat Makoto mencoba menyembuhkan lukanya sendiri, ternyata kekuatan kai miliknya tidak berefek pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Makoto dikejutkan dengan kedatangan Shin yang membawa pria tua yang sedang pingsan. Shin memberitahu kalau di dimensi semu sedang diserang sosok yang sedang kelaparan. Melihat tangan Makoto yang terluka, Shin memberitahu kalau aroma darah Makoto bisa memikat makhluk itu untuk datang. Dan benar saja, monster itu langsung datang menyerang. Dan terlihat kalau Shin sebenarnya mengenal monster itu, tapi Shin tidak melakukan apa-apa dan beralasan kalau dia sedang membawa orang terluka sehingga dia tidak bisa bertarung tanpa katana dan meminta Makoto untuk mengusir monster itu. Monster itu terus menyerang Makoto dengan mengeluarkan sesuatu ke arahnya.
Ternyata monster itu berbentuk laba-laba dan bernama laba-laba hitam malapetaka. Dia adalah makhluk purba yang dihantui kelaparan abadi dan makhluk itu bisa memakan apapun. Pertarungan terakhir Shin berhasil memberikan luka pada monster itu dan membuatnya tidak ingin meladeninya lagi. Melihat monster yang mirip laba-laba, Makoto berpikir mungkin dia lemah terhadap api dan mulai menyerangnya dengan memperkuat pisau belatinya dengan sihir api. Makoto berhasil melukai monster itu, tapi ternyata monster itu memiliki kekuatan meregenerasi dengan cepat. Melihat hal itu, Makoto membuat serangan lebih kuat menggunakan tombak apinya. Tapi serangan Makoto sia-sia karena monster itu menyukai serangan Makoto yang berlebihan dengan menyerap energi sihir dan menyembuhkan diri. Tak pantang menyerah, Makoto menggunakan tombak tak terhingga mencoba kembali menyerang monster itu. Tapi monster itu malah balik menyerangnya. Untuk menahan serangan monster itu, Makoto menggunakan kainya, tapi pertahanannya dapat ditembus sama si monster dan berakhir dengan kekalahan. Si monster bukannya menghabisi Makoto, dia malah terlihat senang saat meminum darahnya yang membuat Makoto kesal dan kembali menyerang si monster, karena serangan Makoto adalah kekuatan terakhir yang dimilikinya, sehingga membuatnya langsung pingsan. Ternyata kekuatan Makoto belum berhasil mengalahkan si monster. Melihat Makoto dalam bahaya, Shin berlari dan mencoba menolongnya, tapi ternyata si monster malah menyukai Makoto. Merasa kesal dengan tingkah si monster, Shin mulai merebut Makoto kembali. Shin mencoba merayu serta membujuk si monster agar dia mau menjalin kontrak dengan Makoto kalau ingin selalu bersamanya. Setelah berhasil membuat iri si monster karena kedekatannya dengan Makoto, monster itu kemudian memutuskan untuk membuat kontrak dengan Makoto. Esok harinya, saat Makoto tersadar, dia dikejutkan dengan lukanya yang telah sembuh dan di hadapannya ada wanita cantik yang siap melayaninya. Tapi walaupun begitu, Makoto berfirasat buruk tentang wanita cantik itu. Oke guys, sampai di sini episode kedua dari anime Tsukigami Chibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy. Buat kalian yang suka dengan anime kali ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys.